Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani, nomor BP 180108-2007 dari kelas Teknik Komputer 3B. Pada video ini, saya akan membahas tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Administrasi Jaringan. Baiklah, langsung saja kita lihat soalnya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Administrasi Jaringan. Ini adalah soal untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Administrasi Jaringan. Soalnya yaitu yang pertama, Kecamatan Pauh memiliki 3 buah router utama dengan fungsi berbeda di masing-masing router tersebut. Yang pertama, router gateway, yaitu router yang terhubung langsung dengan internet melalui provider. Yang kedua, yaitu router distribusi, yaitu router yang mendistribusikan internet ke 9 kelurahan kantor cabang, yaitu Kapalokoto, Binuang Kampung Dalam, Piai Tangah, Cupak Tangah, Koto Lua, Pisang, Limau Manis Selatan, Limau Manis, dan Lambung Bukit. Dengan masing-masing pengguna sekitar 15 pengguna per kelurahan. Yang ketiga yaitu router DMZ, yaitu router berfungsi untuk mengarahkan pengguna yang mengakses IP publik ke server. Jumlah server ada 6 unit, yaitu server pelayanan umum, kesra dan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, server pemerintahan dan kesekretariatan, server keuangan, dan server monitoring. IP publik yang tersedia yaitu IP-nya 103.10.10.129/26 dan seterusnya. IP tersebut yang akan digunakan oleh 3 router utama dan server-server yang ada di perusahaan tersebut. Pada isi video di sini yaitu yang pertama, menjelaskan hasil rancangan dengan gambaran atau topologi untuk perusahaan tersebut dan pengamatan penggunaan VLSM. Yang kedua yaitu menjelaskan dan mendemokan konfigurasi dengan menggunakan MikroTik di VirtualBox untuk 3 buah router tersebut, minimal 1 router MikroTik. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan hasil rancangan dengan gambar untuk topologi untuk perusahaan tersebut dan pengalamannya menggunakan VLSM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang topologi. Di sini saya telah membuat topologi untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Administrasi Jaringan. Pada soal tersebut terdapat 3 buah router utama, yaitu yang pertama router gateway, yang kedua router distribusi utama, dan yang ketiga router DMZ. Pada router DMZ terdapat 6 buah server, yang mana server pertama pelayanan umum, server kedua kesra dan sosial, server ketiga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, server keempat pemerintahan dan kesekretariatan, server 5 keuangan, dan server ke-6 yaitu monitoring. Dan pada router distribusi utama terdapat 9 kelurahan. Di sini saya membagi 3 kelurahan setiap masing-masing router cabang. Yang pertama yaitu router distribusi pertama. Terdapat 3 kelurahan yaitu Kelurahan Kapalokoto, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, yang ketiga Piai Tangah. Dan pada router distribusi kedua terdapat 3 kelurahan yaitu Kelurahan Cupak Tangah, Koto Lua, dan Pisang. Dan pada router distribusi ketiga terdapat 3 kelurahan yaitu Limau Manis Selatan, Limau Manis, dan Lambung Bukit. Pada topologi ini saya menggunakan 6 buah router untuk melakukan pengerjaan lab pada soal tersebut. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang
Pengelamatannya menggunakan VLSM. Di sini saya telah membuat tabel VLSM IP address. Yang pertama yaitu router gateway. Pada Ethernet 1 yaitu langsung menuju ke internet dengan IP address yaitu DHCP client. Pada Ethernet kedua yaitu langsung menuju ke router distribusi utama dengan IP address yaitu 103.10.10.153/30. Pada Ethernet ketiga yaitu langsung ke router DMZ yang mana IP address-nya yaitu 103.10.10.157/30. Di sini saya menggunakan /30. Kenapa saya menggunakan /30? Karena di sini hanya menggunakan satu router ke satu router lainnya, yaitu dari router gateway ke router distribusi utama dan ke router DMZ. Karena itu saya menggunakan /30. Karena pada /30 yaitu memiliki banyak IP address yang aktif atau IP address yang valid yaitu sebanyak 2 IP address. Yang kedua yaitu router DMZ. Pada router DMZ, Ethernet 1 yaitu langsung menuju ke router gateway, yang mana IP address-nya yaitu 103.10.10.158/30. Pada Ethernet kedua, yaitu langsung menuju ke switch server, yang mana IP address-nya yaitu 103.10.10.129/28. Kenapa di sini saya menggunakan /28? Karena pada topologi yang saya bikin, di sini terdapat 6 buah server. Berarti menggunakan IP address sebanyak 6 IP address yang valid atau yang bisa digunakan. Karena itu saya menggunakan /28 karena pada /28 yaitu IP yang aktif atau IP yang valid sebanyak 14 IP address yang bisa digunakan. Yang ketiga yaitu router distribusi utama. Pada Ethernet 1 yaitu langsung ke router gateway dengan IP address 103.10.10.154/30. Pada Ethernet kedua, yaitu langsung menuju ke switch distribusi, yang mana IP address-nya yaitu 103.10.10.145/29. Kenapa di sini saya menggunakan /29? Karena pada topologi yang saya bikin, switch itu menggunakan yaitu sebanyak 3 router, yaitu router distribusi 1, router distribusi 2, dan router distribusi 3. Karena itu saya menggunakan /29 yang mana IP address yang valid atau yang aktif sebanyak 6 IP address yang bisa digunakan. Router distribusi 1. Pada Ethernet 1 yaitu menuju langsung ke switch distribusi yang akan mengarahkan ke router distribusi utama dengan IP address 103.10.10.146/29. Pada Ethernet kedua yaitu langsung menuju kelurahan Kapalokoto dengan IP address 192.168.1.1/27. Pada Ethernet ketiga yaitu langsung menuju kelurahan Binuang Kampung Dalam dengan IP address 192.168.1.33/27. Pada Ethernet keempat yaitu langsung menuju ke Lurahan Piai Tangah dengan IP address 192.168.1.65/27. Router distribusi kedua. Pada Ethernet pertama yaitu langsung menuju ke switch distribusi yang akan mengarahkan langsung ke router distribusi utama dengan IP address yaitu 103.10.10.147/29. Pada Ethernet kedua yaitu langsung menuju ke Kelurahan Cupak Tangah dengan IP address
192.168.1.57/27. Pada Ethernet ketiga, yaitu langsung menuju Kelurahan Kotolua dengan IP address 192.168.1.129./27. Pada Ethernet keempat, yaitu langsung menuju Kelurahan Pisang dengan IP address 192.168.1.161/27. Itu router distribusi 3, yaitu pada Ethernet pertama yaitu langsung menuju ke switch distribusi yang akan mengarahkan langsung ke router distribusi utama. Pada Ethernet pertama IP address-nya yaitu 103.10.10.148/29. Pada Ethernet kedua yaitu langsung menuju Kelurahan Limomanis Selatan dengan IP address 192.168.1.193/27. Pada Ethernet ketiga yaitu langsung menuju ke Kelurahan Limomanis dengan IP address 192.168.1.225/27. Pada Ethernet keempat yaitu langsung menuju Kelurahan Lambung Bukit dengan IP address yaitu 192.168.2.1/27. Kenapa saya pada setiap kelurahan menggunakan /27? Karena di sini pada soal yaitu 15 pengguna setiap kelurahan. Karena itu saya menggunakan /27 pada setiap kelurahan karena IP yang aktif atau yang valid sebanyak 30 IP address yang bisa digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemokan konfigurasi dengan menggunakan MikroTik di VirtualBox sesuai soal yang ada pada ujian akhir semester pada mata kuliah praktek administrasi jaringan. Baik, di sini saya akan membuka VirtualBox. Dimana di sini saya sudah menyediakan satu Windows 10 yaitu sebagai controller atau manajemen router MikroTik yang akan kita gunakan. Dan di sini saya sudah menyediakan 6 router yaitu router gateway, router DMZ, router distribusi utama, router distribusi 1, router distribusi 2, dan router distribusi 3. Baik, langsung saja kita jalankan router gateway. Tunggu beberapa menit dulu, sedang loading. Di sini kita masukkan admin, terus enter. Pada password kita kosongkan, kemudian tekan enter. Kemudian kita tekan enter lagi. Untuk membedakan setiap router, maka kita harus mengganti identitinya agar kita tidak bingung router mana yang akan kita konfigurasi. Perintah untuk mengubah atau menukar identitinya yaitu sistem identity set name router gateway. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita jalankan yaitu router DMZ. Kita tunggu dulu, lagi loading. Di sini kita masukkan admin, kemudian password kosongkan, kemudian enter, kemudian tekan enter lagi. Di sini kita tukar juga identitinya, maka kita masukkan perintah sistem identity set name
router DMZ. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita jalankan juga router distribusi utama. Di sini kita masukkan juga admin, kemudian enter, password kosong, kemudian kita tekan enter, enter lagi, kita tukar juga identitinya yaitu dengan perintah system identity set name router distribusi utama. Kita tekan enter. Kemudian kita jalankan router distribusi 1. Kita tunggu dulu. Di sini kita masukkan admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian enter, enter lagi. Kita tukar juga identitinya yaitu dengan perintah system identity set name router distribusi 1. Kemudian tekan enter. Dan kita jalankan juga router distribusi 2. Kita tunggu dulu, lagi proses loading. Kemudian di sini kita masukkan admin, kemudian passwordnya kosong, langsung kita tekan enter, kemudian enter lagi. Kita tukar juga namanya atau identitinya yaitu dengan perintah system identity set name dengan router distribusi 2. Dan tekan enter. Dan kita jalankan router distribusi ketiga. Kita tunggu dulu proses loadingnya. Di sini kita masukkan juga admin, password kosong, lalu tekan enter. Kemudian di sini tekan enter lagi. Kita tukar juga identitinya yaitu dengan perintah system identity set name router distribusi 3. Baik. Setelah kita jalankan router MikroTik, maka di sini saya sudah menjalankan Windows 10 sebagai controllernya. Maka kita buka Windows 10-nya. Kemudian di sini kita klik Winbox. Kemudian di sini pada Winbox sudah terdapat yaitu router distribusi 1, router distribusi 2, router gateway, router distribusi 3, dan router distribusi utama serta router DMZ. Langsung saja kita lakukan konfigurasi. Yang pertama yaitu pada router gateway. Kita klik identity router gateway, kemudian kita klik connect. Di sini kita klik OK. Yang pertama kita beri label pada interface, masing-masing interface dengan klik interface. Kemudian kita klik Ether 1, kita beri label dengan
internet. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Ether 2 kita label dengan router distribusi utama. Klik apply, kemudian oke. Ether ketiga kita label dengan router DMZ. Kita klik apply, kemudian kita klik oke. Di sini kita close dulu. Kemudian kita pergi ke IP, kemudian DHCP client. Pada DHCP client yaitu untuk meminta IP address kepada provider atau ISP. Dan caranya kita klik tanda tambah. Di sini pada interface kita klik Ether 1 internet. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP client dari ISP atau provider yang menyediakan. Kita close, kemudian kita klik IP dan address. Di sini kita bikin IP address untuk router distribusi utama dan router DMZ. Pada router distribusi utama kita bikin IP-nya yaitu 103.10.153/30. Interface kita pilih router distribusi utama, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Kemudian kita klik tanda tambah lagi yang akan kita membuat IP address untuk router DMZ. IP-nya yaitu 103.10.157/30. Pada interface kita pilih Ether 3 router DMZ. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik oke. Dan di sini kita close dulu. Dan pada DNS kita isi DNS server yaitu dari Google 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4, kemudian kita centang allow remote request. Di sini ada dynamic server yaitu di sini mendapatkan dari provider atau ISP. Baik, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik oke. Kemudian di sini kita atur firewall yaitu untuk mengatur NAT. Kita klik tanda tambah, kemudian general. Pada out interface kita pilih Ether 1 internet, kemudian action yaitu masquerade. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik oke. Baik, di sini kita close dulu. Kemudian kita coba dulu untuk tes koneksi ke internet apakah berhasil. Ping 88, kemudian kita enter. Baik, di sini sudah bisa terkoneksi dengan internet. Di sini pada router gateway mungkin di sini sampai di sini dulu untuk konfigurasinya. Nanti kita akan konfigurasi routing RIP. Tapi kita konfigurasi dulu router-router lain dengan IP address-nya, kemudian baru kita konfigurasi router RIP-nya. Baik, di sini kita klik new Winbox. Dan di sini kita simpan. Kemudian di sini kita akan melanjutkan konfigurasi yaitu pada router DMZ. Kita klik identity router DMZ, kemudian kita klik connect. Di sini kita klik OK. Kemudian di sini kita kembali kita melakukan labeling yaitu klik interface, kemudian Ether 1 kita beri nama atau kita kasih label itu 1 untuk koneksi ke internet. Kemudian di sini kita label, kita kasih labelingnya itu switch server. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita besar dikit.
Baik, kemudian di sini kita lakukan konfigurasi IP address dan kita klik tanda tambah. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk IP address 1 yang dari router gateway, yaitu 103.10.158/30. Dan kita ke interface-nya Ether 1 dan kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita konfigurasi untuk IP pada switch server dengan IP address 103.10.10.129/28. Interface kita pilih Ether 2 switch server, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita close dulu. Di sini kita pindah ke DNS, kemudian kita masukkan DNS-nya, DNS server Google, yaitu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Kita centang allow remote request, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian di sini kita klik firewall. Di sini kita bikin datnya, kemudian kita klik tanda tambah. Kemudian pada general di sini C-nya src-NAT, kemudian out interface itu Ether 1. Kemudian pada action yaitu kita pilih masquerade. Dan kita klik apply dan kita klik OK. Dan mari kita tes terlebih dahulu untuk koneksi internet. Apakah mendapatkan koneksi internet? Baik, di sini belum ada no route to host, berarti belum ada routingnya. Jadi di sini kita konfigurasi routing statik untuk bisa koneksi ke internet dengan cara kita klik IP, kemudian routers, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian di sini kita masukkan gateway-nya yaitu 103.10.10.157. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Ini adalah routing statik untuk agar bisa terkoneksi ke internet. Kita coba untuk koneksi ke internet apakah bisa. Ping 8.8.8.8. Baik, di sini pada router DMZ itu sudah bisa melakukan koneksi internet dengan routing statik. Dan kita close. Selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan konfigurasi untuk router distribusi utama. Kemudian kita klik router Winbox. Ini kita minimize dulu. Kemudian kita pilih router distribusi utama. Kemudian kita klik connect. Di sini kita klik OK. Seperti yang sama kita lakukan, yaitu kita melakukan labeling dulu. Pada Ether 1 kita label dengan 1. Klik apply, kemudian OK. Pada Ether 2 kita label dengan switch distribusi. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita perbesar terlebih dahulu. Di sini kita close. Dan kita klik IP, kemudian address. Dan di sini kita bikin IP address untuk menuju ke router gateway, yaitu dengan IP 103.10.10.154/30. Dan kita klik interface-nya yaitu Ether 1 yaitu 1, kemudian kita klik apply, kemudian OK.
kemudian kita klik tanda tambah. Lagi kita bikin untuk IP address untuk switch distribusi dengan IP 103.10.145/29 dengan interface yaitu Ether 2 switch distribusi. Kemudian kita klik apply dan kemudian kita klik OK. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan DNS server yaitu DNS server Google yaitu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4, kemudian centang allow remote request, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian kita klik firewall, kemudian pada NAT kita klik tanda tambah. Kemudian pada general chain SRC NAT, out interface yaitu Ether 1.1, kemudian action yaitu mask query, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Baik, di sini kita close dulu. Kita tes koneksi internet. Ping 8.8.8.8. Di sini tidak bisa koneksi internet. Maka kita bikin terlebih dahulu yaitu routing static untuk bisa koneksi internet, itu routing static ke router gateway. Itu dengan klik tanda tambah, kemudian kita klik gateway, kemudian kita bikin IP yaitu 103.10.10.153. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Ini untuk routing statiknya. Kita close dulu, kemudian kita tes lagi yaitu untuk koneksi internet. Di sini sudah mendapatkan koneksi internet pada router distribusi utama. Kemudian di sini kita geser dulu. Kemudian kita klik new inbox. Ini kita minimize. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk router distribusi 1. Kita klik, kemudian kita klik connect. Dan di sini kita klik OK. Di sini identitinya yaitu router distribusi 1. Di sini saya kekurangan U, itu kita tukar dulu yaitu pada sistem, kemudian identity. Kita klik, kita lupa dan kita tambah U-nya. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini sudah bertukar menjadi router di sini distribusi ya. Kita tukar lagi sistem, identity. Kita perbesar dikit, router distribusi 1. Oke. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Sudah ya, di sini router distribusi 1. Kemudian seperti biasa atau seperti yang lainnya kita menggunakan labeling dulu. Di sini kita label. Yang pertama yaitu kita label untuk one dulu. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Baik, kemudian kita labeling pada Ether 2 yaitu kita beri kapalo koto. Dan kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian Ether 3 kita label dengan Binuang Kampung Dalam. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Ether 4 kita label dengan
kelurahan Biai Tangah, dan kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita dulu, kemudian kita close. Kemudian di sini kita bikin IP address. Di sini IP address untuk Ether 1 yaitu 103.10.146/29, dan kita klik apply, dan kita klik OK. Dan di sini kita masukkan IP address untuk Kapolokoto yaitu 192.168.1.1/27. Interface-nya kita pilih Ether 2 Kapolokoto, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita perbesar, kita klik tanda tambah lagi, kemudian kita bikin IP address untuk Binuang Kampung Dalam yaitu 192.168.1.33/27, dan interface-nya yaitu Binuang Kampung Dalam Ether 3, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan kita bikin IP address untuk Biai Tangah dengan IP address yaitu 192.168.1.65/27. Interface-nya kita pilih Ether 4 Biai Tangah, dan kita klik apply, dan kita klik OK. Kita close dulu, kita konfigurasi DNS server yaitu DNS server Google yaitu 8.8.8.8, kemudian kita bikin lagi 8.8.4.4. kita centang allow remote request, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan kita pada firewall kita klik, kemudian pada NAT kita klik tanda tambah, pada general chain-nya kita isi dengan src NAT, kemudian out interface kita klik, kemudian Ether 1 yang kita pilih, kemudian pada action kita pilih masquerade, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita close, kemudian kita tes untuk koneksi internet ping 888, belum terkoneksi ya. Kemudian kita klik IP, kita routers, kita bikin routing static yaitu dengan IP address yaitu 103.10.100.145, kemudian kita klik apply, dan kita klik OK. Dan kita tes koneksi internet lagi. Sudah berhasil untuk koneksi internet. Kita stop dulu, kemudian kita close. Di sini kita close lagi. Di sini kita klik new Winbox untuk konfigurasi router distribusi 2. Di sini kita taruh di sini dulu. Kemudian di sini kita klik router distribusi 2. Di sini kita minimize dulu. Dan kita klik connect. Klik OK. Kita perbesar, kemudian seperti biasa kita lakukan labeling dulu. Kita klik interface. Ether 1 kita label dengan 1. Ether 2 kita label dengan Cupak Tangah. Klik apply, kemudian OK. Ether 3 kita label dengan Foto 2.
kita klik apply, kemudian OK. Ether 4 kita label dengan pisang. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita konfigurasi IP address, yaitu pada IP, kemudian menu address. Kita klik tanda tambah, kemudian kita isi di sini IP address untuk Ether satuan itu 103.10.147/29. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita bikin IP address untuk Jepang Tengah, yaitu 192.168.1.97/27. Interface kita pilih Jepang Tengah, kemudian klik apply, kemudian OK. Kita perbesar dulu. Dan kita klik tanda tambah. Di sini kita kasih IP address untuk Kotolua, yaitu 192.168.1.129/27. Interface kita klik Kotolua, kemudian apply, kemudian OK. Dan kita klik tanda tambah lagi, kita bikin IP address untuk pisang, yaitu 192.168.1.161/27. Interface kita pilih Ether 4 pisang. Dan kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita close terlebih dahulu. Dan kita pilih menu IP dan DNS, kita masukkan DNS lagi, yaitu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4, dan kita centang allow remote request. Apply, OK. Kemudian pada IP lagi, kemudian pada firewall kita klik, pada NAT kita klik tanda tambah, kemudian pada general chainnya srcNAT, pada out interface itu Ether satuan, kemudian action masquerade. Kita apply, kita klik OK. Kita close dulu. Kemudian pada IP kita tes koneksi dulu. Ping 8.8.8 belum bisa koneksi internet. Kemudian kita konfigurasi routing statik agar bisa koneksi internet, yaitu kita klik IP routers, kemudian klik tanda tambah, dan kita masukkan IP-nya 103.10.10.145. Kita klik apply dan kita klik OK. Ini IP address gateway untuk routing statik. Kemudian kita cek koneksi internet lagi, berhasil. Kita stop dulu, kita close. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi untuk router distribusi ketiga. Kita pilih new Winbox. Ini kita rapikan dulu, kita di sini terus minimize. Kemudian di sini kita klik router distribusi ketiga, kemudian kita klik connect. Di sini kita klik OK. Kemudian pada interface seperti biasa kita labeling dulu. Di sini kita label dengan 1, dan kita klik apply. Oke, kemudian Ether 2 kita label dengan Kelurahan Limau Manis Selatan. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Ether 3 kita label dengan Kelurahan Limau Manis, kemudian kita klik apply, dan kita klik OK. Pada Ether 4 kita beri label Lambung Bukit,
kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita besarkan terlebih dahulu, kemudian kita close. Kemudian kita konfigurasi untuk IP address, yaitu pada IP address, kemudian kita klik tanda tambah. Kita bikin konfigurasi untuk Ether satuan, yaitu 103.10.10.148/29. Kita interface Ether satuan, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan kita klik tanda tambah lagi untuk bikin IP address untuk Kelurahan Limaumanis Selatan, yaitu 192.168.193/27. Interface yaitu Limaumanis Selatan. Kita klik apply dan kita klik OK. Kita klik tanda tambah lagi, kita bikin untuk IP address Limaumanis, yaitu 192.168.225/27. Interface yaitu Limaumanis, Ether 3 Limaumanis. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan kita klik tanda tambah lagi, kita bikin IP address untuk Lambung Bukit, yaitu 192.168.2.1/27. Interface-nya Ether 4 Lambung Bukit. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita close dulu. Dan kita pilih DNS, kita isi DNS-nya itu 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Kita centang allow remote request, kita klik apply, dan kita klik OK. Dan kita menu IP, kemudian firewall. Pada NAT kita klik tanda tambah, dan pada general kita pilih chain-nya SRC NAT, out interface yaitu Ether satuan, action-nya yaitu masquerade. Dan kita klik apply, dan kita klik OK. Kita tes koneksi terlebih dahulu, ping 8.8.8.8, kemudian enter. Belum dapat koneksi, kemudian kita bikin IP routing static, yaitu dengan IP routers, dan kita klik tanda tambah. Dan di sini kita bikin gateway-nya yaitu 103.10.10.145. Dan kita apply, dan kita klik OK. Ini gateway-nya. Kemudian kita close, dan kita coba tes koneksi lagi. Baik, di sini sudah dapat koneksi internet. Di sini sudah dapat koneksi internet masing-masing router yang ada. Mungkin kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan dulu biar enak dipandang. Baik, di sini sudah kita rapikan tampilannya. Maka kita akan mudah untuk melakukan konfigurasi routing RIP
pada setiap masing-masing router agar bisa IP klien bisa terkoneksi dan IP client server dengan IP klien itu bisa saling terkoneksi, dan klien apabila merequest sesuatu ke server maka bisa terhubung dan bisa melakukan koneksi klien ke server. Setelah kita merapikan tampilannya, kemudian kita pada tahap terakhir yaitu melakukan konfigurasi untuk routing RIP. Yang pertama kita lakukan konfigurasi routing RIP yaitu pada router gateway, yang mana caranya yaitu kita klik routing, kemudian kita pilih RIP, kemudian pada interface kita klik tanda tambah, kemudian kita interface-nya kita pilih AL, kemudian receive-nya kita pilih versi 2, kemudian pada send kita pilih versi 2. Kenapa kita pilih versi 2? Karena pada versi 2 itu bisa menampung routing RIP yang menggunakan subnetting seperti VLSM yang telah kita bikin tadi. Dan kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian kita klik pada menu network. Sebelum pada menu network kita pilih IP address dulu untuk memudahkan kita untuk pengisian networknya. Kemudian pada bagian network kita klik tanda tambah, kemudian kita isi network yang ada pada IP address yaitu 103.10./152/30, kemudian apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi bikin network 103.10.10.156/30. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian kita pada router DMZ kita konfigurasi juga routing RIP. Kita pilih menu routing, kita pilih RIP, kemudian kita ambil dulu IP address untuk memudahkan kita untuk melakukan networknya, untuk pengisian network pada routing RIP. Pada interface di RIP kita klik tanda tambah, pada interface kita pilih AL, pada receive kita pilih versi 2, send kita pilih versi 2, kemudian klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian pada menu network kita akan masukkan network yang ada yaitu dengan klik tanda tambah, kemudian kita isi networknya yaitu 103.10.10.128/28, kemudian apply, kemudian OK. Dan kita masukkan network satu lagi yaitu 103.10.156/30, dan kita klik apply, kemudian OK. Selanjutnya yaitu pada router distribusi utama kita konfigurasi juga routing RIP-nya. Kita pilih IP address dulu, kemudian pada menu routing, kemudian RIP. Pada interface kita klik tanda tambah, interface-nya AL, receive-nya versi 2, send-nya juga versi 2, kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian pada networknya kita masukkan yaitu 103.10.145/29, dan kita klik. Ada kesalahan ya, di sini bukan 145 tapi 144 dan /29, kemudian kita klik apply, kemudian klik OK.
Kemudian kita masukkan lagi yaitu 103.10.152/30 dan kita klik apply dan oke. Kemudian kita konfigurasi juga routing RIP pada router distribusi 1. Kita pilih IP address untuk memudahkan kita memasukkan networknya. Kemudian pilih routing, kemudian RIP. Pada interface kita klik tanda tambah, interface-nya kita pilih AL, kemudian receive versi 2, send-nya juga versi 2, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Pada menu network kita tambahkan networknya yaitu 103.10.10.144/29. Klik apply, kemudian OK. Kemudian kita masukkan lagi yaitu 192.168.1.0/27. Kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita masukkan lagi networknya yaitu 192.168.1.32/27. Kemudian apply, kemudian klik OK. Selanjutnya yang terakhir yaitu 192.168.1.64/27. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita konfigurasi juga router RIP pada router distribusi 2, IP address untuk memudahkan kita. Kemudian pada menu routing pilih RIP. Kemudian pada menu interface kita klik tanda tambah. Pada interface-nya kita pilih yang AL, receive-nya kita pilih versi 2, send-nya juga kita pilih versi 2. Kemudian kita klik apply, kemudian OK. Kemudian pada menu network kita tambahkan networknya. Yang pertama yaitu 103.10.144/29. Kita klik apply, kemudian OK. Dan kita klik tambah lagi, masukkan lagi networknya yaitu 192.168.1.96/27. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita klik tanda tambah lagi, kita masukkan network lagi yaitu 192.168.1.128/27. Kita klik apply, kita klik OK. Yang terakhir yaitu networknya 192.168.1.160/27. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian yang terakhir yaitu pada router distribusi 3. Kita pilih IP address untuk memudahkan kita pengisian network. Kemudian pilih menu routing, kemudian RIP. Pada interface kita klik tanda tambah. Interface-nya itu kita pilih AL. Kemudian receive-nya kita pilih versi 2. Send-nya juga versi 2. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian pada network kita klik tanda tambah. Kemudian kita masukkan networknya yang pertama yaitu 103.10.144/29. Kita klik apply dan kita klik OK. Kita tambahkan lagi networknya yaitu 192.168.1.192/27. Kita klik apply, kemudian OK. Kita klik tanda tambah lagi, kita masukkan network lagi yaitu 192.168.1.224/27. Dan kita klik apply dan kita klik OK. Di sini kita masukkan yang terakhir networknya yaitu 192.168.2.0/27. Kemudian apply, kemudian OK. Baik, di sini sudah dikonfigurasi
routing RIP-nya atau routing dinamis RIP-nya pada setiap router. Pada tahap terakhir yaitu kita melakukan pengujian atas routingnya dan keberhasilan dari lab yang diberikan soal ujian akhir semester pada mata kuliah praktek administrasi jaringan. Dan kita mulai dulu pengujian tesnya dari router gateway. Kita ambil terminal, kemudian kita coba ping kelurahan Lambung Bukit dengan IP address 192.168.2.1. Apakah berhasil? Ya, di sini berhasil. Kemudian kita tes juga apakah koneksi dengan Kelurahan Pisang atau Kelurahan Kotolua, yaitu IP-nya Kelurahan Kotolua ping 192.168.1.129. Di sini juga sukses juga, maka sudah terkoneksi dengan gateway. Kemudian kita coba juga tes koneksi ke Kelurahan Kapalokoto, yaitu 1.1 IP address-nya ping 192.168.1.1. Baik, di sini juga sudah terkoneksi. Kemudian di sini dari router distribusi 3 kita akan melakukan koneksi ke server. Itu kita buka terminal, kita coba masukkan IP address untuk server, yaitu ping 103.10.10.129. Apakah berhasil? Baik, di sini klien tes koneksi ke server itu berhasil. Kita coba lagi dari router distribusi 2, tadi dari router distribusi 3. Kita ping ke server, ping 192, yaitu ping ke 103.10.10.129. Di sini klien pun juga bisa terkoneksi ke server, yaitu pada router distribusi 2. Sekarang kita coba untuk router distribusi 1 untuk koneksi ke server, apakah bisa? Ping 103.10.10.129. Ya, di sini pada router distribusi 1 juga bisa terkoneksi ke server, maka semua klien yang ada itu bisa terkoneksi ke server dan juga mendapatkan koneksi internet. Kita coba koneksi internetnya. Sukses pada router distribusi 1. Pada router distribusi 2 juga bisa terkoneksi ke internet. Pada router distribusi 3 kita coba. Juga bisa terkoneksi. Jadi semuanya router dan klien itu sudah bisa terkoneksi ke internet dan juga sudah bisa koneksi ke server. Maka dari soal yang diberikan tugas UAS, ujian akhir semester pada praktek administrasi jaringan, itu sudah selesai saya kerjakan, yang mana telah menjelaskan hasil rancangan dengan gambar untuk topologi untuk perusahaan tersebut dan pengalamatannya menggunakan file SM, dan
juga sudah berhasil menjelaskan dan mendemokan konfigurasi dengan menggunakan MikroTik di VirtualBox untuk 3 buah router tersebut minimal 1 router MikroTik. Di sini saya menggunakan 6 router MikroTik. Inilah hasil dari konfigurasi jaringan dan dari tugas ujian akhir semester praktek administrasi jaringan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi video ini, yaitu poin ketiga, soalnya tentang menjelaskan dan mendemokan 2 buah server pada VirtualBox, yaitu server web dan database dengan panel menggunakan OS Linux dengan nama domain yaitu www.pauh.com dan server monitoring dengan OS Windows Server menggunakan Spaceward. Pastikan kedua server dan Windows laptop atau komputer terdeteksi di Spaceward, minimal 1 server. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke VirtualBox untuk membuat servernya. Kita klik new. Kita bikin di sini namanya CentOS Web Server. Pada version kita pilih Other Linux. Kemudian next. Untuk memori kita gunakan 2 GB. Kemudian create. Kemudian next. Kita pilih dynamical allocation. Kemudian next. Di sini kita pilih lokasi penyimpanan. Save. Untuk hard disk yaitu kita bikin 25 GB. Kemudian create. Kemudian di sini kita klik setting pada storage. Kemudian kita pilih ISO CentOS yaitu versi 7, yaitu yang ini. Kemudian klik open. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya langsung saja kita klik start. Kita minimize dulu. Di sini close saja. Di sini kita pilih install CentOS 7. Enter. Kita tunggu sebentar dalam proses loading. Baik, pada ini yaitu kita pilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita klik continue. Kemudian pada di sini kita pilih date. Kita pilih alokasinya itu Sumatera atau Indonesia, yaitu regionnya Asia, Citi, Jakarta. Dan kita klik done. Di sini keyboardnya yaitu English, language-nya yaitu English juga. Pada instalasi source itu kita klik yaitu auto detect installation media, yaitu ISO-nya dari CentOS 7. Kemudian di sini installation destination kita klik. Di sini untuk penyimpanannya kita klik hard disk 25 GB seperti yang kita bikin tadi. Kemudian kita klik done. Karena kita membutuhkan nanti suatu koneksi internet penginstalan, maka pada network dan hostname kita klik. Kemudian kita on-kan Ethernet-nya untuk mendapatkan IP address bisa terkoneksi ke internet. Dan kita klik done. Setelah itu kita klik begin installation.
Pada tahap ini kita masukkan password untuk root. Kita klik root password. Kemudian kita masukkan di sini passwordnya. Kemudian untuk confirm password lagi. Di sini sifat passwordnya yaitu good. Kemudian kita klik done. Selanjutnya kita menunggu proses penginstalannya sampai selesai. Sebentar lagi akan selesai proses instalasinya. Kita tunggu beberapa menit dulu. Ya, di sini sudah selesai proses instalasi CentOS 7-nya. Maka lakukan reboot untuk menyelesaikan proses instalasi OS Linux CentOS 7. Kemudian kita klik reboot. Kita tunggu beberapa menit dulu. Baik, di sini adalah tampilan yang mana kita berhasil sudah menginstal CentOS 7 pada VirtualBox. Setelah melakukan penginstalan CentOS 7, maka di sini kita masukkan root, kemudian kita tekan enter, masukkan password kita yang bikin tadi, kemudian tekan enter. Di sini maka kita akan melakukan penginstalan yaitu yum install bin utils min-y. Kemudian kita tekan enter. Pastikan koneksi internet kita berjalan dengan lancar dan kita melakukan penginstalannya agar lebih lancar, serta kita tunggu penginstalannya sampai komplit. Baik, penginstalannya sudah komplit. Selanjutnya kita masuk ke dalam cd/etc dan kita tekan enter. Kemudian kita melakukan copy, itu perintahnya cp named conf backup, kemudian enter. Kemudian kita lakukan penginstalan nano, yaitu perintahnya yum min-y install nano, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu beberapa menit. Baik, di sini sudah komplit. Kemudian kita buka nano/etc/named.conf dan enter. Di sini ada beberapa yang kita tambah konfigurasinya, yaitu pada listen on port 53 kita tambahkan IP address yaitu 192.168.1.1, kemudian titik koma, kemudian pada allow query yaitu kita tambah dengan 192.168.1.1
1.1 titik koma, kemudian any, dan kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita ke bawah. Kemudian di sini pada di atas zone kita bikin untuk DNS-nya itu zone kutip pauh.com kutip buka kurung krawal dan enter. Di sini kita bikin tipe master titik koma, kemudian file kutip /etc /named pauh.com.zone kutip, kemudian titik koma, kemudian kurung krawal tutup titik koma. Dan kita bikin lagi zone 1.168.192.in di addr.arpa, kemudian in buka kurung krawal tipe master titik koma, kemudian file spasi kutip /etc /named /1.168.192.ref kutip, kemudian titik koma, kemudian kurung krawal, kemudian titik koma. Kemudian untuk melakukan penyimpanan yaitu kita tekan Ctrl O, kemudian enter, kemudian untuk keluar kita tekan Ctrl X. Kita bersihkan dulu layarnya, itu clear. Kemudian di sini kita bikin lagi yaitu nano /etc /named /pauh.com.zone, dan kita tekan enter. Di sini kita bikin itu ttl 86400 dan enter, add in soa, kemudian pauh.com root pauh.com dan buka kurung, enter, dan kita bikin 20.09.2501 titik koma serial, kemudian 3600, refresh, kemudian 1800, red 3, kemudian 60.4800 titik koma expert, kemudian 86.400
titik koma minimum TTL, kemudian kurung tutup, dan di sini kita bikin add in ns1.pau.com, add in ns2.pau.com, dan add in ini menyimbolkan yaitu address, yaitu 192.168.1.1, kemudian ns1 in a 192.168.1.1, ns2 in a 192.168.1.1, kemudian untuk website www in cname, kemudian bikin pau.com. Kemudian untuk menyimpannya kita tekan Ctrl O, kemudian enter, kemudian kita tekan Ctrl X. Kemudian kita bikin juga untuk 1.168.192.ref. Untuk memudahkannya kita lakukan copy saja, soalnya konfigurasinya hampir sama, yaitu perintahnya cp/etc/named/pau.com.zone, kemudian kita ketik /etc/named/1.168.192.ref, dan kita tekan enter. Kemudian kita buka nano/etc/named/1.168.192.ref, kemudian tekan enter. Kemudian di sini ada beberapa yang kita tukar atau yang kita hilangkan, seperti di sini add-nya kita hapus, terus di sini add-nya kita hapus juga. Pada www kita ganti dengan 50, kemudian sinamnya kita tukar jadi ptr, dan kita simpan, tekan Ctrl O, kemudian enter, dan kita tekan Ctrl X untuk keluar. Kita bersihkan layar dulu, yaitu clear, tekan sistem ctl enable named, kemudian sistem ctl restart named, kemudian sistem ctl start named. Kemudian kita lihat status dari named apakah sudah aktif atau belum. Sistem ctl status named. Baik, di sini sudah aktif. Maka selanjutnya kita masuk ke resolve.conf. Selanjutnya kita masuk ke dalam resolve.conf, yaitu perintahnya nano/etc/resolve.conf, kemudian tekan enter. Kemudian di sini kita tukar kita bikin search
search pau.com, kemudian name server 192.168.1.1, kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl O, kemudian enter, kemudian kita keluar tekan Ctrl X. Selanjutnya kita konfigurasi firewall, itu perintahnya firewall cmd add service sama dengan DNS permanen, kemudian enter. Sudah sukses. Kemudian untuk HTTP, kemudian kita tekan enter. Sudah sukses. Kemudian firewall cmd, kemudian reload. Baik, sudah berhasil. Kemudian setelah sukses kita exit dulu, kemudian kita masuk lagi dengan root, masukkan password, kemudian kita install httpd, itu perintahnya yum minye install httpd, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu dulu proses penginstalannya. Sudah komplit. Kemudian di sini kita masukkan perintah system ctl, kemudian start httpd service system ctl start httpd.service, dan kita tekan enter. Kemudian kita lihat next lookup pau.com. Baik, setelah kita konfigurasi DNS tadi, maka di sini terdapat IP address, yaitu servernya 192.168.1.1, address 192.168.1.1 pagar 53. Untuk name DNS-nya itu pau.com, address-nya yaitu 66.96.149 dan .1. Selanjutnya kita matikan dulu komputer server CentOS 7-nya dengan perintah shutdown no, dan tekan enter. Kemudian kita kembali pada VirtualBox. Di sini kita kembali lakukan setting, kemudian ambil network, terus kita konfigurasi adapter satunya, yaitu host only adapter. Kita pilih host only adapter Ethernet adapter 2, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan start lagi. Setelah itu di sini kita masukkan root, kemudian enter, kita masukkan password,
kita tekan enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah melihat IP address, yaitu IP addr show. Di sini pada kita lihat lagi. Baik, di sini kita melakukan perubahan, yaitu cd etc size config network script dan enter. Kemudian di sini kita ketik nano if cfg, itu pada interface np0s3 dan kita tekan enter. Baik, di sini kita tukar menjadi static ya pada DHCP-nya. Static. Kemudian kita tambahkan IP address-nya, itu IP addr sama dengan 192.168.1.1. terus netmask 255.255.255.0. kemudian gateway-nya kita konfigurasi yaitu 192.168.1.2. kemudian kita simpan, Ctrl O, kemudian enter, kemudian exit. Kemudian kita lihat perintah nano /etc/resolve. Kita keluar dulu ya. Nano /etc/resolve. Kemudian kita masukkan perintah nano /etc/resolve.conf dan enter. Di sini sudah betul. Terus Ctrl X. Kemudian kita masukkan ke perintah tadi, cd /etc/signConfig/network script. Kita enter. Kemudian pada di sini kita masukkan /etc/init.d, kemudian network, kemudian kita tekan kita masukkan perintah restart. Kita tekan enter. Kita tunggu dulu. Baik, di sini sudah. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada laptop agar bisa terkoneksi. Adapter option. Kemudian pada VirtualBox host only network 2 properties. Kita masukkan IP versi 4. Kita masukkan di sini 192.168.1.2. Di sini 192.168.1.1. 192.168.1.2.
1. Dan kita klik OK dan klik OK lagi. Kita minimize, kemudian kita coba ping ke server, ping 192.168.1.1 berhasil terkoneksi, dan kita coba ping lewat DNS yaitu bau.com. Tekan enter. Ya, di sini juga berhasil juga. Maka laptop sudah terkoneksi ke server. Setelah kita melakukan uji koneksi dari laptop ke server, maka selanjutnya kita melakukan monitoring, yaitu kita buka Spaceward Desktop. Kita tunggu dulu proses loadingnya. Kemudian di sini kita masukkan Gmail dan masukkan password. Kita tekan enter setelah melakukan masukkan password. Kita tunggu dulu. Kemudian dashboard. Kemudian kita buka my network, kemudian kita lihat dulu yang koneksi. Baik, di sini alamat untuk servernya sudah terdeteksi. Maka untuk monitoring akan bisa kita lakukan menggunakan Spaceward untuk server. Setelah IP address terdeteksi oleh Spaceward, IP address server CentOS, maka kita buka network monitoring dari Spaceward. Kita masukkan Gmail-nya, kita masukkan password. Dan kita login untuk masuk ke dalam Spaceward monitoring. Kemudian di sini save. Di sini pada where do you work kita masukkan Politeknik Negeri Padang, terus klik save. Baik, di sini kita sudah masuk ke dashboard network monitoring pada Spaceward. Dan di sini kita untuk monitoring server, maka kita klik add server, kemudian kita pilih Linux server. Baik, di sini pada localhost kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1, username-nya root, kemudian kita masukkan passwordnya di root, kemudian kita masukkan passwordnya itu dan kita klik add device, lagi mencari dulu, lagi mencari, bisa terkoneksi ke server CentOS. Baik, di sini sudah terdapat untuk alamat IP address CentOS. Kita coba buka dulu. Baik, di sini ada terdapat CPU, Intelligent, CPU, Wetlands, Memory Intelligence. Baik, di sini proses
Di sini bisa kita lihat ya, terdapat satu server. Kemudian di sini kita bisa lihat berapa persen kinerja CPU-nya, kinerja hard disk, kinerja network, dan kinerja memori pada server CentOS ini. Kita coba refresh dulu bagian sini. Baik, di sini sudah terlihat beberapa rating dari monitoring server tersebut. Bisa dilihat. Baik, di sini dari hasil akhir dari soal dengan menginstal 2 buah server di VirtualBox dengan menggunakan OS Linux dengan domain www.pauh.com itu sudah bisa terkoneksi. Ini dia sudah terkoneksi untuk ke server. Kemudian server monitoring dengan OS Windows Server menggunakan Spaceward. Kemudian di sini kita telah melakukan monitoring server CentOS dengan Spaceward. Di sini sudah terdeteksi alamat dari server CentOS 7 dari server kita. Kemudian di sini pada network monitoring sudah tercatat bagaimana kinerja CPU, kinerja hard disk, kinerja network, dan kinerja memori. Di sini kita bisa melihat kinerja dari server CentOS 7 yang telah kita bikin. Di sini dari CPU, ini memori, ini hard disk, kemudian ini untuk jaringan. Tercatat di sini interface kita pada server, yaitu Ethernet NP0S3. Maka di sini juga tercatat NP0S3. Maka inilah hasil dari instalan server dan domain dan monitoring dengan Spaceward. Ini hasilnya. Baik, sekian hasil dari ujian akhir semester praktek administrasi jaringan. Saya Indra Ramadhani, nomor BP 180108 2007 dari kelas Teknik Komputer 3B, sudah siap menyelesaikan tugas atau soal ujian akhir semester praktek administrasi jaringan yang mana terdapat pada video ini, yaitu menjelaskan hasil rancangan dengan gambar untuk topologi untuk perusahaan tersebut dan pengalamatan yang menggunakan VLSM. Kedua, menjelaskan dan mendemokan konfigurasi dengan menggunakan MikroTik di VirtualBox untuk 3 buah router tersebut, minimal 1 router MikroTik. Menjelaskan dan mendemokan untuk 2 buah server pada VirtualBox, yaitu server web dan database dengan panel menggunakan OS Linux dengan nama domain www.pauh.com dan server monitoring dengan OS Windows Server menggunakan Spaceward. Pastikan kedua server dan Windows laptop atau komputer terdeteksi di Spaceward minimal 1 server. Semua ini sudah saya kerjakan dan sudah saya lakukan. Ini adalah hasil dari monitoring server menggunakan Spaceward. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.